وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه حديث طويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق عليه. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang yang kami tulis di awal kitab bab pada niat, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dia, sesungguhnya apa saja yang kamu nafkahkan dengan maksud kamu mencari ridho Allah, niscaya kamu akan diberi pahala atasnya. Bahkan apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu merupakan pahala. Hadis yang lain, wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha, fahiya lahu shadaqatun." Muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang menafkahkan harta untuk keluarganya dengan berharap pahala di sisinya, maka pemberian itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dan Muslim. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang kita nafkahkan ya dengan maksud mencari ridho Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pahala bagi kita. Bahkan satu suap ya yang kita berikan kepada keluarga, satu suap yang kita berikan kepada istri kita itu merupakan pahala. Jangan disepelekan ya. Istri senyum kepada suaminya itu merupakan pahala. Suami dia senyum kepada istrinya, dia memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, itu merupakan pahala. Dia berikan misalkan hanya 20.000 tuh sehari, itu akan menjadikan pahala baginya. Dia berbuat baik kepada istrinya merupakan pahala. Dia menggauli istrinya dengan baik, itu merupakan sedekah baginya dan merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan adalah ada terkadang seorang suami di mana dia lebih perhatian kepada orang lain daripada keluarganya. Ini yang salah. Inilah ya setan termasuk berhasil ya menjerumuskan orang seperti ini. Di mana ya setan membuat ya orang-orang atau para pemimpin rumah tangga dia sangat semangat sekali untuk melakukan yang sunnah, sedangkan yang wajib dia tinggalkan. Bersedekah kepada orang lain itu sunnah. Akan tetapi kita memberikan sesuatu kepada istri itu merupakan kewajiban. Sebab apa? Ada kewajiban suami yang harus dipenuhinya terhadap istrinya. Ya, salah satunya adalah memberikan nafkah. Tidak hanya memberikan nafkah lahir, akan tetapi nafkah batin juga harus terpenuhi. Banyaknya misalkan uang yang dia kasih terus kepada istrinya, tetap dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau dia tidak penuhi nafkah batin, dia mendapatkan dosa. Karena dia tidak memenuhi kewajibannya untuk ya memberikan nafkah batin kepada istrinya. Sebab istri juga butuh sekali yang namanya nafkah batin. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada hadis ini adalah kita berharap karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kuncinya. Tapi jangan disepelekan hal-hal yang kecil. Kita bermain bersama anak sehingga anak itu bahagia, itu merupakan pahala bagi kita. Kita mengajarkan anak kita mengajarkan istri-istri kita ini kebaikan-kebaikan, atau kita ajarkan anak kita adab-adab yang baik. Ini dia ternyata adab-adab yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau ada suami juga mengajarkan doa-doa yang keseharian kepada anaknya, mengajarkan doa-doa kepada istrinya, itu akan menjadi pahala bagi si suami. Seandainya kalau ada suami ya yang tidak menafkahkan yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, baik itu nafkah lahir, nafkah batin, itu tidak diberikan, maka setiap pagi itu malaikat akan mendoakannya. Ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 malaikat ini turun di pagi hari. Yang satu malaikatnya mendoakan kebaikan kepada orang yang suka memberi, kepada suami yang suka memberi. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada orang ini. Lalu kemudian ini si suami ini yang suka pelit-pelit nih, yang tidak suka ngasih suami, yang nggak
suka atau pelit sekali kepada istrinya, maka malaikat akan mendoakan dia, ya Allah, semoga dibinasakan orang seperti ini. Itu kata malaikat. Malaikat mendoakan kita. Oleh karena itu pagi-pagi ya kita senyum kepada istri, ya, kita berikan nafkahnya dengan catatannya semampu kita. Semampu kita, jangan dipaksakan. Nah, kita memang tujuannya misalkan baik. Kita ingin membahagiakan istri, tapi cara kita salah. Kita pinjam di tempat-tempat riba, misalnya kita pinjam, lalu kemudian kita berikan uang tersebut kepada istri. Kan itu tidak baik jadinya. Niat kita memang baik, tapi caranya juga harus baik.